kita sharing bersama. Kebetulan hari ini kita akan membahas tentang Tax Amnesty 2 materi, dan ini sudah disiapkan oleh hambanya Pak Indra yang juga menguasai pajak. Waktu dan tempat, Pak Indra mungkin boleh dimulai. Baik, terima kasih Pak Ferry dan teman-teman semua, Shalom. Hari ini saya akan memberikan tayangan dan knowledge mengenai program pengungkapan sukarela, ya. Ini adalah program yang sangat baik untuk kita umat Kristen, umat yang percaya kepada Tuhan, ya, untuk menjadi seorang murid. Seperti tadi kata Pak Mak, katakan menjadi seorang murid yang baik, ya. Dan dengan perbuatan baik yang kita lakukan ini juga kita memuridkan orang lain, ya, memuridkan orang lain dengan perbuatan baik yang kita buat. Nah, memang mengikut Tuhan itu memang kita harus membayar harganya, termasuk juga soal teks ini. Banyak orang melihat bahwa teks ini nomor sekian gitu ya, urusan dunia ya, urusan surgawi. Teks ini konon katanya urusan dunia, sehingga orang banyak tidak aware dan tidak menjalankan sebagaimana mestinya, ya. Kita harus menjalankan secara proper sebagaimana mestinya. Kita, kalau Bapak Gembala senior selalu mengajarkan bahwa sebetulnya tidak ada coupling, ya. Coupling ini coupling rohani, ini coupling duniawi, ya. Kita menjalankan tugas sebagaimana mestinya sebagai anak Tuhan yang punya hak dan kewajiban di negeri ini dengan baik. Oleh karenanya, izinkan saya untuk memaparkan, karena ini berbau hal yang teknis dan waktunya tinggal 1 bulan lagi, tinggal 1 bulan 4 hari untuk kita bisa lakukan, maka kita mau menelaah dengan seksama apa yang sekiranya perlu kita buat. Kalau kita memang masih ada hal-hal yang kurang pas di bidang teks ini, kita bisa manfaatkan PPS ini dengan baik, gitu ya. Saya izin untuk share screen kepada Pak Ferry. Oke, saya share screen mengenai program pengungkapan sukarela, ya. Tentu apa yang saya share screen di sini adalah merupakan hal yang juga merupakan official notes, sebab memang ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, ya. Sosialisasi ini dikeluarkan oleh Dirjen Pajak kepada segenap masyarakat. Saya memberikan share screen apa adanya, tidak menambahkan dan tidak merubah. Tetapi menambahkan berarti kalau menambahkan yang menambahkan pengertian, ya. Tidak ada menambahkan menurut pengertian sendiri di luar konteks yang disosialisasikan oleh Dirjen Pajak, itu nggak bisa, gitu ya. Kita coba lihat satu persatu. Nah, sebetulnya bicara tadi soal pengungkapan sukarela tadi, ya, sebenarnya muaranya adalah tidak lain dan tidak bukan itu karena ada dalam penyempurnaan Undang-Undang Perpajakan yang namanya Undang-Undang Harmoni Perpajakan (HPP), ya, yang sudah beredar di masyarakat. HPP ini memang berbicara mengenai banyak hal. Yang pertama adalah bicara soal Undang-Undang PPH, pajak penghasilan, juga bicara mengenai perubahan PPN, bicara mengenai perubahan Undang-Undang KUP, dan di dalamnya termasuk juga pemberlakuan mengenai program pengungkapan sukarela ini dari 1 Januari sampai 30 Jun. Kemarin terakhir saya cek untuk program pengungkapan sukarela sudah 10 triliun lebih, ya. Pengungkapan yang dilakukan oleh masyarakat, jumlah setorannya sudah 10 triliun lebih. Sudah lebih dari 50.000 WP memanfaatkan program pengungkapan sukarela ini per kemarin, ya. Nah, ini satu bagian. PPS ini satu bagian dari keseluruhan perubahan perundang-undangan yang ada dalam Undang-Undang HPP, Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Nah, kalau mau dilihat detailnya, Undang-Undang ini punya turunan Peraturan Menteri Keuangan 196 tahun 2021, ya. Nah, ini detail pertama turunannya ada di situ, ya, 196 2021, bisa dilihat juga di situ. Nah, kenapa dalam tanda kutip Tax Amnesty Jilid 2 atau yang disebut sebagai program pengungkapan sukarela itu diluncurkan, ya, karena memang dilihat bahwa sebetulnya respons dalam Tax Amnesty periode 2016 dan
Maret 2017 ya, untuk cut off saldo 31 Desember 2021 itu sebetulnya masyarakat yang ikut itu belum maksimal ya, sebetulnya belum maksimal. Dan pada saat itu dimungkinkan bahwa ada masyarakat yang belum mendeklarasikan seluruh aset gitu ya, ada yang masih diumpetin sebagian begitu, sehingga dibuatlah program PPS ini. Sebelum PPS memang ada yang namanya pas final. Pas final juga saya melihatnya sedikit ya, yang mau ikut sedikit. Itu yang disebut sebagai PP 36 2017. Lalu yang berikutnya adalah ternyata setelah hampir 5 tahun tax amnesty itu berjalan, masih ada sebagian wajib pajak orang pribadi yang behaviornya belum berubah, sehingga belum melaporkan seluruh penghasilan yang ada, begitu ya. Jadi behaviornya masih behavior lama. Sementara kalau Bapak Ibu perlu cermati dan perlu ketahui ya, bahwa sebenarnya sekarang itu udah ada yang namanya AOI, Automatic Exchange of Information. Jadi sudah ada pertukaran data secara otomatis antara, kalau di dalam negeri sudah banyak ya, dengan di luar negeri juga sudah ada. Pertama kali dengan Singapura, lalu yang kedua kali dengan Swiss. Itu sudah diberlakukan sebetulnya, Auto Exchange of Information. Buktinya apa? Sudah ada surat menyurat mengenai aset WP di luar negeri per 31 Desember 17 itu saya sudah dapatkan ya, WP-WP yang disuratin itu sudah ada. Lalu juga ada data perpajakan dari institusi lembaga lain ya, lalu juga dari banyak sumber yang negara itu dapatkan, termasuk juga mungkin dari pengaduan pihak ketiga dan seterusnya. Data perpajakan itu muncul banyak sekali. Lalu memang disinyalir memang banyak WP itu belum mengungkapkan seluruh aset ya, banyak wajib pajak belum mengungkapkan seluruh aset, sehingga pemerintah membuka sekali lagi kesempatan untuk voluntary disclosure program, yaitu program pengungkapan secara sukarela bagi WP yang mau. Nah, kita lihat program pengungkapan sukarelanya seperti apa ya. Nah, kalau bicara tentang AEOI tadi ya, Automatic Exchange of Information, itu pemerintah sekarang sudah bisa melakukan penyetaraan atau ekualisasi begitu ya, kalau sering disebut dalam orang pajak itu ya, antara apa yang ada di dalam harta WP dengan apa yang terreport di dunia luar ya terhadap WP tersebut sudah bisa disandingkan. Ya, ada data-data yang sudah bisa terklarifikasi di dalam SPT wajib pajak, ada data-data yang sedang diklarifikasikan ya kepada WP pajak, dan nilainya itu sangat signifikan ya, sangat signifikan. Sehingga kalau sekarang surat-surat pajak yang dihasilkan itu semua based on system. Ya, based on system, sehingga petugas pajak itu istilahnya tinggal mengolah sedikit, kirim ke wajib pajak. Beda dengan dulu. Ya, mereka pajak itu sudah punya yang namanya big data sebetulnya. Sehingga bisa melakukan konfirmasi kepada wajib pajak itu dengan sangat cepat ya, dan sangat baik. Nah, kami melihat bahwa wajib pajak itu ada sebagian yang belum mengungkapkan keberadaannya sebagaimana mestinya, maka pemerintah membuat dua kebijakan. Ada kebijakan kuning, kebijakan 1, kebijakan biru, kebijakan 2. Ya. Nah, gini, kebijakan 1 poinnya adalah untuk wajib pajak yang katakanlah memiliki harta di tahun 2015 ke bawah yang belum diungkapkan secara sempurna, maka wajib pajak bisa mengikuti PPS kebijakan 1. Nanti kalau download di DJP online itu kelihatan ada dua kebijakan. Kalau mau ikut prosesnya mudah karena sekarang hanya dilakukan di depan komputer sendiri, ya. Tidak perlu seperti dulu harus antri ke kantor pajak atau antri ke DJP pusat di Gatot Subroto, tidak perlu. Sekarang hanya depan komputer langsung. Nah, yang berikutnya adalah
ada dua hal tadi ya, yang kita lihat yang kuning. Yang kuning adalah kalau Bapak Ibu dan teman-teman ada harta-harta yang belum diungkapkan ya per tanggal cut off 31 Desember 2015. Misalnya punya rumah di 2014 belum dimasukkan gitu ya. Punya mobil antik beli tahun 2012 belum dimasukkan gitu ya. Terus punya surat-surat berharga yang sebenarnya dibeli sejak 2011 misalnya ya dan belum dimasukkan. Nah, itu harus diungkapkan dalam program pengungkapan sukarela untuk menghindari risiko. Nah, kriteria hartanya adalah harta yang diperoleh wajib pajak 1 Januari 85 sampai 31 Desember 2015 yang belum diungkap. Pemerintah memang pakai cut off 1985 ya. Kenapa? Karena 1984 dan sebelumnya pemerintah sudah pernah melakukan tax amnesty ya. Angkatannya Bu Leni mungkin tahu ya yang mengalami hal tersebut. Nah, untuk harta-harta yang kelewat dan belum diungkap yang diperoleh 1 Januari 85 sampai 31 Desember 15 dapat diungkapkan ya, dapat diungkapkan. Kalau hartanya ada di luar negeri kena tarif 11%, kalau hartanya ada di luar negeri atau tapi mau dikembalikan ke dalam negeri atau harta tersebut ada di dalam negeri kena 8%. Lalu ya bisa juga kena tarif yang lebih rendah 6% kalau harta dalam negeri dan luar negeri yang kelewat diungkap padahal diperoleh sampai 31 Desember 15 itu diinvestasikan dalam instrumen tertentu. Ya nanti pemerintah setiap secara berkala itu memberitahukan instrumen-instrumen apa yang dapat dimasukkan ya ke dalam program ini. Nah, untuk kebijakan satu ini berlaku keadaan seperti yang dulu kalau hutang itu dapat diperhitungkan. Ya, kalau badan 75% dari hutang itu dapat diperhitungkan, kalau bagi wajib pajak orang pribadi 50%. Nah, kebijakan dua ini yang kuning tadi kebijakan satu. Kebijakan dua yang biru itu menyisir wajib pajak yang memperoleh penghasilan antara tahun 16 sampai 20, lalu atas penghasilan tersebut diperoleh harta tersebut belum dilaporkan seutuhnya dalam SPT tahunan. Nah, bagi wajib pajak yang demikian, konsekuensinya adalah wajib pajak tersebut harus mendeklarasikan hartanya. Kalau harta luar negeri kena 18%, harta luar negeri yang dikembalikan atau yang ditaruh di Indonesia itu kena 14%, dan harta dalam negeri sendiri juga 14%. Lalu kalau harta yang diungkap tersebut ya yang kelewat dilapor ditaruh dalam instrumen tertentu yang ditentukan oleh pemerintah bisa kena tarif yang lebih rendah 12%. Tentu ketika ditaruh di sini diikat untuk jangka waktu tertentu. Kalau terjadi hutang ya hutang yang berkaitan langsung dengan harta tersebut bisa diungkapkan. Contohnya misalnya seumpama Bapak X membeli rumah di PIK misalnya ya, November 2020, membeli rumah misalnya senilai 3M. Membeli rumah senilai 3M, tetapi rumah 3M tersebut dilakukan kredit. Kreditnya per 31 Desember 2020 adalah misalnya senilai 2M. Nah, 2M tersebut bisa sebagai pengurang untuk perhitungan harta bersih. Ya, jadi 3M potong 2M begitu. Kira-kira begitu ya untuk kebijakan 2. Nah, tentu kebijakan dalam PPS ini baik menyangkut harta 2015 ke bawah maupun 2016 sampai 2020, kalau dilihat dari tarif-tarifnya memang lebih tinggi daripada tarif-tarif yang ada dalam tax amnesty dulu ya. Namun demikian, kalau kita melihat hal ini, tarif-tarif ini tetap lebih rendah daripada tarif PPh orang pribadi begitu ya. Tarif maksimal PPh orang pribadi kan sekarang sudah 30% dan 35%. Nah, ini tetap angka-angka ini tetap lebih rendah begitu, ya. Sebentar, saya next berikutnya agak macet dikit. Oke. Nah, ini tadi ya kalau dalam bentuk tabel.
ya. Nah, kenapa kebijakan satu ini diberlakukan? Supaya WP-WP yang masih ketinggalan harta yang belum diungkap itu bisa melaporkan. Nah, kalau dalam case ini nanti kelewat lagi, ya kan, maka tetap berlaku Undang-Undang Tax Amnesty yang lama, begitu ya. Nanti bisa kena tarif PPh 25, 30, atau 12,5% tergantung kategori, plus sanksi 200%. Ngeri ya. Maka kalau ada harta lama yang belum terreport, ya ikutlah PPS ini mumpung ada. Nah, kebijakan 2 memang ditujukan untuk aset yang diperoleh selama tahun 16 sampai 20 dengan tarif sedemikian, ya. Nah, penghasilan 16 sampai 20 ini, ya kan, kalau seumpama misalnya begini, Anda punya penghasilan 16 sampai 20 tidak dilapor lalu sudah berubah dalam bentuk aset. Nah, asetnya tabungan di bank, deposito, rumah, villa, dan seterusnya, ya. Ternyata Anda ketahuan bahwa atas harta tersebut ketika diekualisasikan penghasilannya belum dilapor dan Anda juga tidak ikut program PPS, maka akan berlaku ketentuan ya bagi mereka yang ketahuan tidak comply dan ada PPS tidak ikut, mereka akan bisa kena PPh progresif sesuai tarif di Undang-Undang Pasal 17, lalu juga kena sanksi bunga per bulan sebesar bunga acuan, plus ada nilai uplift faktor. Ya, ada kenaikan bunga 15%. Ceritanya begitu, ya. Sementara kalau ada ada harta yang terlewat di lapor 16 dan sampai 20 dan ikut begitu ya, maka konsekuensinya memang berlaku tarif-tarif ini, ya, tarif atas dan tarif bawah, ya, begitu. Nah, semula Bapak Ibu perlu ketahui bahwa semula ini kebijakan satu ini hanya berlaku untuk wajib pajak yang ikut tax amnesty, ya. Jadi misalnya rancangan peraturan semula ini adalah si A, begitu ya, si A ikut tax amnesty, maka kalau ada aset 2015 yang kelewat dilapor, bisa ikut kebijakan satu. Si B tidak ikut tax amnesty dulu, ada harta yang kelewat dilapor, dia sebut kalau dari rancangan peraturan itu dia tidak boleh ikut kebijakan satu, ya, karena dulu dia tidak ikutan untuk melapor. Dia beli rumah 2014, tidak lapor, tidak ikut TA, begitu ya. Di rancangan peraturan itu dia harus ikut kebijakan 2. Yang tarifnya lebih tinggi, padahal katakanlah perolehan rumahnya tadi adalah 2014. Namun demikian, ya, dalam prakteknya ini ada banyak ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Sehingga pada akhirnya pemerintah yang terakhir saya sudah membaca dalam frequently asked question ya, bagaimana kalau ada seorang WP yang memperoleh harta di tahun 2015 ke bawah, dia tidak ikut tax amnesty, apakah dia bisa ikut PPS, apakah harus kebijakan 1 atau kebijakan 2, dalam FAQ yang terakhir, WP tersebut bisa ikut kebijakan 1, ya, begitu. Case-case untuk PPS ini cukup kompleks di lapangan dan saya juga mendalaminya begitu ya. Nah, ini ada contoh-contoh. Tuan A ikut TA 2015. Tapi waktu ikut TA itu ada harta yang diperoleh per tanggal cut off 31 Desember 15 2M yang belum diungkap. Nah, supaya menghindari sanksi, maka si Tuan A ini ikut yang namanya program PPS, ya kan? Nah, kalau ikut program PPS hanya deklarasi aset tanpa menginvestasikan aset tersebut kepada surat berharga negara, hilirisasi atau renewable energy, maka Tuan A bayar PPh final 8%. Ini contohnya. Nah, Tuan B punya 2 rumah dan sebuah rekening di Indonesia yang diperoleh selama 2016 sampai 2020. 2 rumah sudah dilaporkan di SPT tahunan 2020 3M. 1 rekening senilai 1M belum dicantumkan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah 1M-nya itu harus diungkap dan akan dikenakan tarif sebesar 12% dari
1M yang kurang diungkap. Ya, termasuk juga misalnya kalau Bapak Ibu ada kesalahan dalam pelaporan saldo bank misalnya ya, itu juga bisa diungkapkan. Kesalahan pelaporan saldo bank per 31 Desember 2020 misalnya begitu. Nah, kebijakan 1 dan kebijakan 2, bagaimana kita menghitungnya adalah dasar pengenaan pajak adalah basicnya adalah jumlah harta bersih. Nilai harta dikurangi nilai utang yang belum atau kurang diungkap. Kalau uang, dolar, dan seterusnya begitu ya, itu berdasarkan nilai nominal. Kalau tanah, itu berdasarkan NJOP misalnya begitu. Kalau kendaraan bermotor berdasarkan NJKB, ya. Lalu kalau emas berdasarkan nilai dipublikasikan oleh Antam. Ya, surat berharga juga yang tertera di Bursa Efek. Lalu apa namanya, sukuk dan seterusnya juga demikian. Dihitung berdasarkan posisi atau keadaan pada saat 31 Desember 2015, ya. Sesuai kondisi dan keadaan harta pada akhir tahun pajak terakhir. Nah, case ini adalah pada saat tanggal 31 Desember 15. Jadi kalau misalnya ada tanah yang dibeli 2008 tapi belum diungkap, ya, maka nilai hartanya tersebut adalah diperoleh dari NJOP tanggal 31 Desember 2015. Dalam case-case khusus misalnya hartanya misalnya ya ada lukisan gitu ya. Lukisan ini standar nilainya apa nih? Nggak jelas begitu ya. Nah, kalau ada harta-harta khusus yang sulit untuk diperoleh nilai patokannya secara wajar, maka akan dimintakan penilaian dari kantor jasa penilai publik begitu ya, yang sudah terregister di negara begitu ya, KJPP. Sama seperti perusahaan kalau mau revaluasi aset harus menggunakan KJPP ya, kantor jasa penilai publik yang terregister, katakanlah begitu. Nah, kalau surat pemberitahuan pengungkapan harta ya, poinnya sebenarnya ini simpel ya. Negara membuat bagaimana tata cara penulisannya itu simpel. Saya sudah pernah membuat beberapa. Poinnya adalah, poin sederhananya, semua bisa di-download dari DJP Online, itu satu. Yang kedua adalah yang diisi adalah yang ketinggalannya saja, yang kurangnya saja. Ya, seumpama Bapak Ibu punya harta macam-macam ya, lalu dulu ngisinya asal-asalan, katakanlah begitu ya, waktu 31 Desember 20. Isinya asal-asalan, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Nah, diungkap yang kurangnya saja. Yang lebihnya tidak usah dibetulkan lagi, itu nggak bisa. Ya, yang lebihnya dipakai untuk mengoffset yang kurang itu nggak bisa ya, nggak bisa. Karena yang diungkap hanya yang kurang, ya, mesti jelas. Bisa di-download formnya dengan baik, ya. Nanti akan diterbitkan surat keterangan, ya, bahwa sudah melakukan pengungkapan harta. Surat keterangan ini di-downloading secara otomatis dan tanda tangannya berupa barcode. Nah, setelah selesai masa PPS ini, maka Dirjen Pajak itu bisa melakukan penelitian sebetulnya apakah terdapat ketidaksesuaian atau memang sudah sesuai. Kalau terdapat ketidaksesuaian, nanti wajib pajaknya juga akan dikonfirmasi, begitu ya. Sehingga hasil dari konfirmasi tersebut bisa membetulkan surat keterangan yang ada atau membatalkan surat keterangan yang ada, itu bisa ya. Jadi ini sedikit lebih strict daripada yang tax amnesty dulu. Kalau tax amnesty dulu kita ngaku apa saja kan negara menang, diem aja begitu ya. Kalau yang kali ini dalam tanda kutip negara punya cara untuk meneliti begitu ya, meneliti apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum sesuai, nanti satu titik someday bisa diklarifikasi ya, sehingga terjadi pembetulan atau bisa terjadi pembatalan. Nah, kalau dilihat dari timelinenya memang kita melihat ya, dulu ada tax amnesty, dulu tarifnya bisa dilihat nih, 2, 3, 5, 4, 6, 10 ya, paling tinggi juga 10%. Dulu tarifnya sangat rendah ya.
Nah, lalu setelah tax amnesty masanya berakhir, negara memunculkan yang namanya pas final. Kalau ada yang mau ikutan tapi kelewat diungkap gitu ya, negara kasih yang namanya pas final. Namun dalam prakteknya pas final juga rasanya tidak banyak diminati oleh para wajib pajak. Nah, untuk mendeklarasikan harta yang masih tertinggal per tanggal 31 Desember 2015 dan sebelumnya. Sehingga pada akhirnya negara memunculkan program PPS, ya. Kalau ada harta yang tertinggal 31 Desember 15 dan sebelumnya belum diungkap, ayo diungkap. Namanya PPS kebijakan 1. Namun demikian, kalau masih ada harta yang diperoleh selama 16 sampai 20 belum diungkap sepenuhnya, silakan diungkap juga, namanya PPS kebijakan 2. Kira-kira begitu ya secara garis besarnya. Sekali lagi slide ini nanti bisa diminta ke Pak Ferry ya. Lalu yang berikutnya adalah ketentuan pengungkapan harta bersih yang tidak atau kurang diungkap ya. Nah, kalau ikut kebijakan 1 tadi saya sudah sebutkan ya. Kalau ada harta 2015 ke bawah yang belum diungkap, silakan diungkap ya. Kalau harta tersebut diinvestasikan pada instrumen tertentu yang ditetapkan oleh negara, maka akan kena tarif 6%. Tapi kalau tidak diinvestasikan di instrumen tertentu, kena tarif 8%. Kalau hartanya ada di luar negeri, tidak dikembalikan ke Indonesia, ya, tidak ditempatkan di Indonesia, tetapi hanya diumumkan saja kena tarif 11%. Ini tujuannya adalah untuk menghindari sanksi 200% dari Undang-Undang Pengampunan Pajak yang dulu berlaku. Lalu yang berikutnya, ya, nah, ini yang slide-nya yang tadi ya, perlakuan aset di dalam negeri dan perlakuan aset di luar negeri ya, beserta dengan tarif-tarifnya begitu ya. Kalau kita mau tarif murah ternyata kita batal gitu ya. Nah, kita batal gitu ya, nanti ada ketentuan untuk dendanya ya. Gitu untuk aset yang di luar negeri mau ke Indonesia kan ternyata kita batal repatriasi, batal taruh di surat berharga tertentu begitu ya. Ini sanksi-sanksinya. Oke, kalau aset di dalam negeri mau kena tarif rendah bisa, tapi harus investasi di SBN atau di sektor hilirisasi, sektor renewable energy yang ditetapkan pemerintah. Kalau batal, juga ada sanksi-sanksinya. Ya. Nah, sekarang lanjut ke kebijakan 2. Kebijakan 2 adalah pengungkapan harta yang diperoleh dari 2016 sampai dengan 2020 dan belum dilaporkan sepenuhnya dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2020. Kalau misalnya Anda beli logam mulia di Antam begitu ya, lalu Anda lupa masukkan, padahal belinya adalah November 2020 misalnya ya, Anda bisa ungkap dalam PPS kali ini. Skema tarifnya adalah 12% kalau diinvestasikan di dalam instrumen tertentu, 14% kalau tidak diinvestasikan, ya, tapi hartanya ada di dalam negeri. 18% kalau hartanya ditempatkan di luar negeri dan tidak ditaruh di Indonesia. Itu tarif pengungkapannya itu adalah 18%. Sekali lagi 12%, 14%, dan 18% ini memang agak tinggi dibandingkan dengan tax amnesty sebelumnya, tapi at least lebih rendah daripada tarif PPh orang pribadi tahun 2020 yang paling tinggi itu 30%, gitu ya. Nah, kalau mengungkap nanti adalah nanti mengisi form isian, ya, mengisi form isian yang diisi simple hanya harta yang kurang diungkap. Diisi NPWP nama, ini contoh ya, ini contoh dari pihak tax ya. Ini tentu kodenya kode-kode ngawur lah ya. Jangan berharap ini angka benar ya, ini contoh, namanya juga contoh ya. Nah, contoh
diisi dengan formulir seperti ini, ngisinya online, ya. Nah, sehingga nanti keluar tabel-tabel seperti ini, ya. Nah, jangan lupa dicentrang, gitu kan. Kalau ada keberatan, banding, dan seterusnya, harus di-cross, tidak mempermasalahkan ceritanya gitu ya. Kalau mau tarif lebih rendah, ini harus di-cross, bahwa setuju untuk ditaruh di sektor tertentu yang diminta oleh negara, ya kan. Kalau misalnya hartanya di luar negeri, ya mau dialihkan, nah berarti ini juga harus di-cross, begitu ya. Nah, nanti bentuk formulir induknya seperti ini kira-kira, ya. Simple. Kalau isiannya saya juga nanti ada di belakang isiannya. Ini syarat untuk mengikuti kebijakan 2. Kebijakan 2 itu ada syaratnya ternyata ya. Ada syaratnya. Syaratnya adalah wajib pajak orang pribadi yang mau ikut kebijakan 2 tersebut harus memenuhi syarat yang pertama, tidak sedang dilakukan pemeriksaan untuk tahun 16 sampai tahun 20. Jadi istilahnya mumpung belum diperiksa bisa join, begitu ya. Kalau sudah diperiksa tidak bisa join, begitu. Dan setahu saya Dirjen Pajak itu menangguhkan semua proses pemeriksaan ataupun semua SP2DK ya, surat permintaan data dan atau keterangan guna mensukseskan program PPS ini. Juga wajib pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan ya untuk tahun 16 sampai dengan 20. Tidak sedang dilakukan penyelidikan, tidak sedang proses peradilan di bidang perpajakan, tidak menjalani hukuman pidana atas tindakan pidana di bidang perpajakan. Nah, ini boleh diikuti kalau WP boleh ikut program PPS sepanjang tidak kecantol A, B, C, D, atau E ini. Ya, boleh ikut. Nah, nilai harta untuk kebijakan 2 tadi yang pertama adalah nilai nominal untuk harta berupa kas atau setara kas. Kalau dolar, sing dolar, rubel, dan seterusnya, silakan pakai kurs 31 Desember 2020. Kalau yang lain-lain, berdasarkan harga perolehan. Jadi kalau ada rumah diperoleh 2017, ya, lupa dilapor, mau diungkap, bisa. Silahkan dibuka saja harga perolehannya ya, yang tertera di AJB gitu ya, di akta resmi, silahkan dibuka dan diisikan nilai tersebut. Ya. Nah, orang yang mau ikutan harus memenuhi syarat-syarat ya. Punya syarat-syarat ini sederhana lah ya. Ya prinsipnya kalau yang terjadi concern adalah poin D. Kalau ada gugatan, restitusi, banding dan seterusnya begitu harus menyatakan dicabut begitu ya. Kita lihat lagi, surat pemberitahuan pengungkapan harta harus dilampiri dengan, nah ini semua prinsipnya sederhana, entry dulu di formulirnya, nanti keluar induknya, nanti keluar ID billingnya, bisa dibayar, ya kan, dan sehingga prosesnya menjadi oke gitu ya, jadi sah begitu. Prosesnya mudah dan sederhana saya lihat. Nah ini yang lampiran hartanya, ya hartanya. Misalkan nomor 1 hartanya tabungan atau hartanya rumah, ini bisa ya. Rumah tersebut di KPR. Nah nanti ada isiannya kolom B, ya berkaitan dengan harta rumah yang di KPR-kan tuh bisa dilingkan ya. Kolom A bicara soal rincian harta bersih tabungan ya, alamatnya di mana bla 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 dan seterusnya, atas nama siapa ya kan, jenis dokumennya apa, nomor dokumennya apa, keterangan yang diperlukan dan seterusnya bisa dituliskan. Nah, misalnya nilainya 1 juta begitu ya, bla 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 dan seterusnya. Nilai harta bersihnya 1 juta. Ini kolomnya, kolom-kolom yang saya share ini nanti kolomnya ke kanan ya, Bapak Ibu ya, ke kanan. Kolomnya agak panjang. Jadi memang kalau ngisi harus di laptop dan kalau kurang besar harus diperbesar. Formulir isian ini bentuknya PDF seperti SPT tahunan kita terakhir,
dan hanya bekerja di Adobe Acrobat Reader 32 bit. Ya, sekali lagi, formulir isian yang seperti ini adalah bentuknya PDF isian yang hanya bisa dibuka di Adobe Acrobat Reader 32 bit. Kalau komputer kita 64 bit, tetap install Adobe Acrobat Reader 32 bit. Ya, begitu. Dan jangan diupdate. Dan jangan di setting auto update. Sebab kalau di setting auto update, nanti someday mau buka formulir ini lagi tidak bisa kalau sudah ke-update ke 64 bit Adobe Acrobat Reader-nya. Kalau ada hutang, ada beli rumah lalu ada hutang, KPR masukkan harta KPR itu di sini. Sekali lagi, cut off-nya adalah 31 Desember 2020 untuk kebijakan 2. Ya. Nah, nanti berkutat dengan sini. Nah, dengan yang namanya di DJP online itu ada menu ini. Ya. Nah, untuk memunculkan menu ini ya, maka yang Bapak Ibu lakukan di menu profil silahkan dipilih layanan PPS diaktifkan ya. Untuk memunculkan menu ini silahkan Bapak Ibu di menu profil layanan PPS diaktifkan sehingga menu ini akan muncul. Nanti yang pertama kali kita buat adalah buat laporan. Klik buat laporan, nanti PDF akan terunduh, PDF kita buka, kita isi, setelah diposting nanti balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini nanti di kolom draft ini kelihatan. Nanti di kolom draft dan itu bisa dilihat juga berapa yang terhutang, lalu ID billing bisa dibuatkan sehingga kita tinggal bayar lewat Bank Persepsi begitu. Ya, nah ini waktu mau download jangan lupa pilihnya adalah harta yang diperoleh 2015 ke bawah, pilih kebijakan 1. Harta yang diperoleh 2016 sampai 2020 yang lupa untuk dilaporkan, pilih kebijakan 2. Ini bisa dilakukan berulang-ulang dan berkali-kali. Seumpama misalnya hari ini ingat, 2016 ada satu ruko 2020 belum dilapor. Silakan download kebijakan 2. Ternyata ingat juga, ada deposito di bank X, YZ belum dilapor per 31 Desember 20. Bisa download lagi juga kebijakan 2 di hari-hari kemudian ya. Begitu. Jadi bisa ikut berkali-kali. Kalau tax amnesty dulu hanya bisa ikut 3 kali, kalau ini bisa ikut berkali-kali. Ya, bisa ikut berkali-kali. Ini tadi sudah kita tidak ulangi ya. Kurang lebih hanya beda di tarif ininya saja. Ya, tarif ininya beda. Terus yang berikutnya adalah kalau sudah diberi kesempatan ternyata tetap tidak mengungkap per 31 Desember 15 harta yang kurang diungkapnya apa, maka berlaku tarif PPh final seperti ini ya, dan kena sanksi 200% kenaikan. Jadi kalau WPOP ya, kalau dia kena 30% bisa kena sanksi sampai tambahan 60% lagi. Jadi 30 plus 60 bisa 90%. Wah, hartanya tinggal 10% ya. Ngeri gitu. Nah, kalau kebijakan 2 ya, kalau ternyata ada harta yang diperoleh namun lupa dilapor dan tidak ikut kebijakan, konsekuensinya nanti kalau ketahuan akan dikenakan tarif 30% plus uplift faktor plus denda plus uplift faktor 15%. Begitu ya. Tarifnya agak besar. Nah, resume 2 gambar tersebut bisa dilihat juga di gambar ini. Nanti bisa dilihat ya, dilihat. Nah, ya. Ini juga kalau pengalihan tadi ya, yang bicara pengalihan, janji mau dialihkan ternyata tidak dialihkan. Nah, berlaku tarif-tarif denda seperti terlampir ya. Bisa dilihat angka-angkanya. Begitu. Nah, ini satu sedikit lagi ya sebelum tanya jawab. Nah, kalau wajib pajak badan ya ternyata dia ikut TA kebijakan 1. Karena wajib pajak badan tidak bisa ikut TA kebijakan 2. Nah, ternyata mendeklarasikan misalnya aset begitu ya. Aset.
Ya, aset tersebut tidak bisa didepresiasikan, gitu tidak bisa. Ya, tidak bisa didepresiasikan. Sama seperti TA dulu. Nah, lalu yang berikutnya kalau WP baik orang pribadi maupun badannya ikut PPS, itu harta bersih yang diungkapkan dalam PPS itu harus dilaporkan dalam SPT tahunan tahun pajak 2022. Sebab kenapa? Tahun 2021 kan sudah berakhir kemarin ya, sudah selesai. Nah, sehingga yang terjadi adalah kalau ikut PPS, maka PPS-nya harus dilaporkan di tahun pajak 2022, ya, harta yang di PPS-kan tersebut. Oke, berlaku sampai 30 Juni 2021 ya. Sanksi-sanksi nanti dilihat aja ya. Cara pembayaran, akun pembayaran tidak perlu pusing, lihat kodenya saja ya. Lihat kodenya saja. Pasti 1427, 1428 gitu ya. Begitu. Ada codingnya, nanti ID billing juga dibuat otomatis, tidak perlu buat sendiri. Oh, satu lagi nih, paling penting ya. Misalnya Pak Indra, saya punya kelebihan pembayaran pajak banyak, ya. Bisa nggak kelebihan pembayaran pajaknya itu saya PBK-kan, saya pindah bukukan ke kode PPS ini? Tidak bisa, ya. Jadi kalau punya kelebihan pembayaran pajak begitu ya, lalu kita PBK-kan ke jenis pajak untuk PPS ini tidak bisa. Ya, prosedur PPS lebih sederhana, tarif memang lebih tinggi, memiliki kepastian hukum, begitu ya. Bapak Ibu boleh pertimbangkan untuk ikut kalau ada yang masih tertinggal. Demikian penjelasan yang saya bisa berikan, mohon maaf kalau terlalu panjang.